Oke guys, kita langsung masuk aja ke pengelolaan pencemaran udara. Pertama-tama kita harus tahu dulu tuh apa sih pencemaran udara itu. Nah, pencemaran udara adalah masuknya zat atau energi lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Nah, sedangkan udara ambien itu apa? Udara ambien itu sendiri adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian bagaimana sumber pencemar? Nah, sumber pencemar itu muncul karena adanya usaha atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara. Sumber pencemar itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama ada stationary, mobile, dan kombinasi dari stationary dan mobile. Dan latar belakangnya itu pertama ada pertumbuhan ekonomi, kegiatan mengeluarkan emisi, dan ketiga emisi yang tidak diatur. Sesuai dengan riset yang telah kami lakukan, kami menemukan ada 4 pengendalian pencemaran udara. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kedua, pemulihan mutu udara, ketiga, pencegahan sumber pencemar, dan keempat, penanggulangan keadaan darurat. Selanjutnya uji tipe emisi. Uji tipe emisi adalah pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru. Nah, uji tipe kebisingan adalah pengujian tingkat kebisingan terhadap kendaraan bermotor tipe baru. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalanan wilayah Republik Indonesia. Nah, berikut peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 41 nomor 1999 tentang baku mutu udara. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, nah, menimbang yang A, bahwa udara sebagai sumber alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Fungsinya untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Nah, pada UU nomor 32/2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat 3 berbunyi, setiap orang yang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan dengan persyaratan A. memenuhi baku mutu lingkungan hidup, B. mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan wewenangnya. Berikut siklus tahap pengelolaan udara. Untuk selanjutnya, manajemen pengendalian udara dalam ruangan. Adanya pencemaran udara ruangan, maka kita perlu adanya untuk melakukan manajemen pengendalian pencemaran udara terhadap kondisi tersebut. Nah, pada pencemaran udara ruangan ini memiliki angka standar yang didasarkan pada jam kerja yang biasa dilakukan untuk kondisi Indonesia. Memiliki standar 8 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu. Dari standar ini sesuaikan dengan ventilasi udara yang minimal dan udara di luar ruangan. Dalam keadaan tidak tercemar, selain itu kita harus menentukan ukuran dan bahan bangunan yang digunakan harus sesuai dengan fungsi ruangan, misalnya ruangan dapur, tidur, santai, atau hiburan. Berikutnya adalah cara menghindari dampak polusi udara ruangan. Ventilasi. Ventilasi yang memenuhi persyaratan kesehatan diantaranya yaitu usahakan polutan yang masuk ke ruangan seminimal mungkin. Tempatnya alat pengeluaran udara atau gas dekat dengan sumber pencemaran. Semua udara yang dipergunakan tidak melalui sumber pencemaran. Pindahkan udara polutan dari sekeliling penghuni. Udara yang dikeluarkan dari ruangan jangan dimasukkan kembali ke dalam ruangan. Usahakan menggantikan udara yang keluar dari ruangan sehingga udara yang masuk ke ruangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, filtrasi. Untuk memisahkan polutan, partikel dipergunakan berbagai jenis filter. Pemasangan filter yang digunakan dalam ruangan dimaksudkan untuk menangkap polutan dari sumbernya dan polutan dari udara luar ruangan. Selanjutnya, pembersihan udara secara elektronik atau electronic air cleaner. Udara yang mengandung polutan yang dilewatkan melalui alat ini sehingga udara yang ada di dalam ruangan sudah berkurang polutannya atau bebas polutan. Gas Monitoring System merupakan sistem yang dapat mengumpulkan data di tempat dan mengirimkan data pemantauan ke platform cloud microting melalui jaringan 4G. Berikut ini adalah gambar gas monitoring system. Electric gas merupakan sistem atau peralatan menggunakan energi listrik untuk mengelola atau memproses gas-gas yang terlibat dalam limbah udara. Contoh penggunaan dapat mencakup perangkat yang menggunakan prinsip elektronika. Filter dan penangkap gas. Filter yang digunakan bersifat
absorben, pembakaran, dan reaksi katalik polutan sehingga diperoleh ruangan bebas polutan. Pengaruh kesehatan. Polutan udara menjadi sumber penyakit virus, bakteri, dan beberapa jenis cacing, mendorong terjadinya penyakit polutan udara.